dengan topik metode topikal dalam teologi perjanjian lama. Jadi di sini kami kelompok sudah berdiskusi. Nah, metode ini akan kami bahas tentang metode topikal dalam studi pembelajaran perjanjian lama. Kita akan mempelajari atau menjelajahi tentang pengertian, pokok, prinsip, cara kerja, pola, keunggulan, dan kelemahan. Dan mari kita mulai untuk pengertian metode topikal. Oke, baik teman-teman. Pengertian dari metode topikal. Di sini identifikasi tema sentral. Metode topikal adalah pendekatan studi Alkitab yang mengidentifikasi tema sentral. Jadi, metode topikal ini dia yang mengidentifikasi atau mengorganisasi ajaran atau doktrin berdasarkan tema tertentu. Jadi metode topikal ini dia tidak ikut atau tidak mengikuti urutan kronologis atau historis, melainkan dia mengumpulkan ayat-ayat atau teks-teks yang relevansi dengan topik tertentu. Nah, yang kedua, metode topikal ini dia berfokus pada tema. Nah, metode ini berfokus pada tema-tema tertentu atau dia lebih kepada menjelaskan tema dari suatu ayat atau konsep atau isu yang kita mau kaji. Yang ketiga, ayat kunci. Metode topikal mencari ayat-ayat kunci yang relevansi seperti yang saya sudah katakan tadi dengan tema yang dipilih atau yang akan dikaji. Next. Berikut tokoh-tokoh yang ada di balik metode topikal. Yang pertama, Walter H. Short tahun 1890 sampai 1978. Jadi dia ini adalah seorang teolog PL yang dikenal dengan teologi biblika yang sistematis, di mana ia menggunakan metode topikal untuk mengkaji atau membahas tentang tema tertentu. Tokoh yang kedua yaitu Gerhard von Rad tahun 1901 sampai 1971, di mana ia mengembangkan menggunakan pendekatan teologi PL, terus yang lebih berbasis dengan sejarah, di mana di sini dia menggunakan metode ini untuk mengelompokkan berbagai gagasan teologi berdasarkan tema tertentu. Dan tokoh yang ketiga, Brevard S. Shields 1923 sampai 2007, di mana dia ini adalah salah satu tokoh yang mengembangkan pendidikan kanonik dalam teologi PL, yang juga sering menggunakan metode topikal dalam menafsir secara sistematis dan menyeluruh. Yang keempat, tokoh yang keempat, Einar A. Martens 1930 sampai 2016, di mana tokoh ini yang menjelaskan atau menggunakan metode topikal untuk menjelaskan bagaimana konsep utama. Nah, dari keempat tokoh-tokoh ini tidak secara eksklusif dikenal sebagai pencipta dari metode topikal. Namun dari keempat tokoh ini mereka adalah orang-orang yang menggunakan metode topikal dan mereka ini ikut berkontribusi dalam perkembangan metode topikal ini. Next, kita akan masuk di bagian berikut, prinsip metode topikal. Jadi metode topikal ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang berfokus pada topik tertentu sebagai pusat dari kegiatan belajar, di mana untuk memungkinkan dalam memahami suatu konsep, tema atau isu yang lebih terstruktur atau terarah. Jadi prinsip dari metode topikal ini dia lebih berfokus pada penjelasan tema atau konsep yang sistematis atau menyeluruh dan terarah. Next. Nah, di sini ada cara kerja dari metode topikal. Yang pertama, menentukan topik utama. Nah, di mana ini pengguna yang menggunakan metode topikal ini atau mereka harus memilih tema yang sesuai dengan tingkat pemahamannya mereka begitu. Terus yang kedua, eksplorasi materi, di mana pengguna atau pembaca ini meneliti dan berdiskusi tentang topik yang dipilih atau topik atau tema tertentu. Yang ketiga, analisis dan diskusi. Harus dianalisis atau didiskusi dari berbagai perspektif untuk memperdalam tentang pemahaman dari suatu konsep atau isu tertentu. Dan yang keempat,
keempat adalah aplikasi dan refleksi, di mana metode ini mengajarkan atau bagaimana kita menerapkan pemahaman dalam proyek dan tugas yang relevan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Next. Nah, kita akan masuk di poin yang berikut, skema atau pola metode yang topikal. Skema atau pola metode topikal, di mana yang pertama di sini ada pemilihan tema. Kita harus memilih tema yang ingin kita teliti atau kita mengambil konsep atau isu yang kita mau teliti atau mau tafsirkan. Nah, dan yang kedua pengumpulan ayat, di mana kita mengumpulkan ayat-ayat yang atau teks-teks dari berbagai kitab untuk kita lihat atau ayat-ayat yang berkaitan atau yang relevansi. Dan yang ketiga di sini analisis ayat yang terkumpul. Setelah kita mengumpulkan ayat-ayat, kita analisis atau kita berdiskusi. Dan yang keempat interpretasi, di mana kita menyampaikan hasil dari interpretasi atau hasil dari tema yang kita sampaikan secara sistematis atau menyeluruh. Next. Di sini ada keunggulan dan kelemahan dari metode topikal. Nah, di sini keunggulan dari metode topikal seperti yang kami telah paparkan ini, dia pertama akan memudahkan kita atau memberikan kita pemahaman tentang secara komprehensif atau teologis dan mendalam tentang tema atau konsep yang kita mau pilih atau kita tafsirkan. Dan yang kedua, kita bisa melihat hubungan antara kita dengan kita mengumpulkan ayat-ayat atau kita teks-teks yang relevansi tadi, kita bisa dapat melihat hubungan yang relevansi dengan berbagai teks atau ayat yang kita kumpulkan. Dan yang ketiga, mudah diterapkan dalam kehidupan hari lepas hari, fleksibel dan kontekstual. Dan yang berikut mendorong pemikiran yang kritis. Nah, di sini ada kelemahan dari metode topikal. Yang pertama, kurangnya konteks sejarah. Dan yang kedua, subjektif interpretasi. Dan yang terakhir, potensi bias tema. Dia lebih berfokus pada tema. Next. Nah, teman-teman, ada contoh metode topikal di sini yang kami kelompok telah persiapkan. Yang pertama, kita membuka atau melakukan pembelajaran tentang kasih. Kita mengambil tema kasih di sini. Nah, langkah yang diambil harus menentukan topik, di mana kita meneliti sumber-sumber yang relevan atau terkait. Lalu kita diskusi atau mengajak berpikir tentang kasih yang dipahami dan selanjutnya diterapkan dalam kehidupan dan refleksi untuk mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi sekian hasil dari presentasi kami kelompok 4.